Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini merupakan video proyek mata kuliah akhlak mengenai edukasi membaca Al-Quran dengan tartil. Selamat menyaksikan. Al-Quran merupakan kitab suci yang merupakan pedoman hidup setiap umat Islam. Membaca Al-Quran dengan tartil merupakan salah satu kewajiban yang wajib untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap umat muslim. Sebagaimana firman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca Al-Quran dengan seksama secara tartil. Dimaksud dengan tartil, Ibnu Al-Jazari berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran yang sesuai dengan mukharizul al-huruf dan kaidah ilmu tajwid. Kami melakukan pengamatan serta survei di kelas Biologi B Angkatan 2023 yang setiap harinya rutin membaca Al-Quran sebelum kelas dimulai. Kemudian, kami menemukan sebagian besar bahwa mahasiswi dan mahasiswa Biologi B Angkatan 2023 belum benar membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwid dan tartil yang benar. Video ini dibuat sebagai edukasi secara langsung untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sebagai aksi dan solusi terkait permasalahan yang ada di sekitar kita. Aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian seberapa penting sih membaca Al-Quran dengan tartil? Boleh dari Septia dulu. Menurut saya sih sangat penting ya, karena kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tartil, maka makna dari kata tersebut juga akan berbeda. Boleh, Nay? Dari aku juga setuju ya, kalau misalkan kita nggak baca dengan tartil, itu artinya bakal beda. Terus apalagi kalau misalkan kita mau sholat nih, bisa juga kan jadinya nggak bener ya, artinya kalau kita sholat tapi artinya nggak bener kan gimana gitu. Yang terakhir? Ya, menurut saya juga sangat penting ya, dari teman-teman saya tadi sudah dijelaskan, mungkin itu penjelasannya akan berbeda artinya seperti itu. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang kedua. Apakah kalian menyadari saat membaca surat pendek masih ada ketidaktepatan tajwid yang dilakukan? Dari sana dulu. Ya, masih ada kesalahan saat kita membaca surat pendek di kelas. Contohnya kayak panjang pendeknya, terus gunahnya juga kurang diteken gitu. Kalau dari aku juga sama ya, mungkin kayak gitu kurang lebih. Terus juga mungkin kayak misalkan ada yang harusnya tuh bacanya tuh di tasjid tapi enggak gitu. Atau mungkin dari si ininya juga apa sih, wakof gitunya juga kan berpengaruh ya. Ya, kalau dari aku juga sama ya, kayak dari pengucapannya, kayak tadi kan wailul jadi wailul seperti itu ya, kayak gitu. Ya kan, teman-teman? Mungkin karena kemalasan kita juga kan ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Menurut kalian, diperluin nggak sih edukasi secara langsung untuk memperbaiki bacaan Quran, khususnya ketika murojaah surat pendek di kelas? Sangat penting ya, karena itu juga bisa mengedukasi kita, terus juga kita jadi tahu kesalahan kita dan bisa memperbaiki bacaannya ke depannya dengan baik dan benar. Dari aku juga setuju ya, soalnya nanti tuh bukan cuman di kampus aja kepakainya tuh, nanti juga kalau misalkan di luar kita juga kan bisa jadi lebih baik gitu dalam membacanya. Ya sih, menurut aku juga penting, soalnya itu kan hubungannya bukan di dunia aja tapi di akhirat juga nanti akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, makasih banyak ya Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal
Berdasarkan bacaan surat Al-Humazah kelas biologi B, ada beberapa koreksi bacaan dalam surat tersebut. Yang pertama, bacaan terlalu lambat sehingga sifat dan pelafalan huruf yang keluar kurang jelas, terutama pada bagian basmalah. Yang kedua, kurangnya durasi dengung pada hukum nun dan mim yang bertasydid serta hukum idgham bi gunnah pada ayat 2, 3, 4, 8, dan ayat 9. Yang ketiga, terlewatnya bacaan hukum iqlab pada ayat 4. Dan yang terakhir, pelafalan ya sukun yang miring pada ayat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menyampaikan terkait bagaimana kita untuk membaca surat pendek yang sering kita murojaah setiap hari itu dengan tartil. Karena terkadang di beberapa surat kita semua tuh suka terlewat, bukan kalian aja, tapi kelompok kami juga yang sekarang ini ada di depan ini sama juga suka terlewat. Nah untuk itu kita di sini mau mengingatkan terkait hukum-hukum bacaan Al-Quran yang harusnya dilakukan atau dibacakan seperti itu. Nah tadi pagi teman-teman baca surat apa kira-kira? Al-Quran. Nah tadi sebelumnya izin dulu, waktu di laboratorium itu kita report surat Al-Humazahnya supaya ada perbandingan nih, apa aja sih yang kira-kira salah gitu yang ketika kita baca surat Al-Humazah itu. Nah setelah di-record kita melakukan analisis dan hasil analisisnya ada beberapa hukum-hukum yang terlewat. Oke, jadi akan dijelaskan oleh teman-teman saya terkait hukum-hukum yang terlewat itu. Baik, terutama dari bismillah ya, kalian baca bismillahnya tuh kayak 2 harakat dibaca, lebih dari 2 harakat kayak bismillah, itu kan lemas ya. Harusnya kan bismillah itu cuma 1 nafas, tarikan nafas kayak bismillahirrahmanirrahim, kan? Nah kalian tuh baca tuh kayak bismillah, itu tarik lagi nafas, terus lanjut pada ayat pertama. Kalian itu bacanya bukan wai kayak wai, kan nggak ada ya di bahasa Arab gitu. Itu kan pembacaannya tuh madid ya, jadi bacanya tuh wai, bukan wai tapi wailul likulli humazatil lumazah. Pada ayat kedua itu pada tanwin bertemu dengan waw. Nah kalian tuh bacanya kayak alladzi jama'a malau wa adada. Harusnya kan ditahan dulu ya, kayak alladzi jama'a malau wa adada, seperti itu. Selanjutnya ada di ayat ketiga ya, di sini itu kan ada hukum tajwid guna gitu. Di yang anak kalian itu bacanya itu kayak hanya si guna saya itu hanya selewat saja, kita hanya tuh harusnya itu dibacanya itu kayak yang disabuan nama lahu ahladah kayak gitu. Terus di ayat keempat juga sama. Di ayat keempat itu kan ada hukum ikhlas gitu, dimana nun ketemu ba itu kan bisa disebut ikhlas. Terus dibacanya itu ada ditahan gitu ya, kayak alayum badan nafil utama. Jadi di sini itu ada hukum ikhlas sama guna. Tadi itu kita itu ya bacanya itu ada yang terus kurang ditahan juga. Terus yang ayat ke-8 itu kan ada mim sukun bertemu mim kurang lama gitu dengan bisa hanya selewat. Ayat 8 itu yang innaha alaihim muqsadah, harusnya itu ada itu. Kita ada. Jadi intinya kita harus ada penekanan di setiap hukum nun bertasydid dan mim bertasydid. Ketika ada mim bertasydid dan nun bertasydid itu maka dengungnya ya udah cuma ditekan aja, nggak cuma selewat aja, nggak cuma inna tapi inna gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba praktekin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa addada.
Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Tadi umum tersebut nggak cuma berlaku di surat Al-Humazah saja, tapi di setiap surat yang akan nanti kita baca selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari program edukasi yang telah kami laksanakan, diharapkan lingkungan terdekat kami, yaitu kelas biologi B, mendapat pemahaman serta menerapkan hukum tajwid dalam setiap kegiatan murojaah di kelas. Semoga langkah kecil yang telah kelompok kami lakukan dapat menjadi awal yang baik untuk membangun kecintaan kita terhadap Al-Quran serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.